Ketika mereka bergabung di salah satu organisasi advokat, dan pada saat yang sama di situ juga sudah ada Putru Diana, sudah juga ada AF, maka seolah-olah mereka menciptakan sebuah benang merah bahwa mereka, para klien ini, ada pada satu kelompok, ada pada satu klaster, ada pada satu kepentingan, bahwa mereka inilah yang berusaha sedemikian rupa untuk menghambat, menghalang-halangi orang yang tidak bersalah, yang ingin bebas merdeka. Ketika persidangan tahun 2016, terdakwa dan penasihat hukum mereka tidak punya akses untuk memberikan uji tandingan terhadap bukti tersebut. Mereka dalam posisi berpasrah diri. Sepenuhnya barang bukti dikuasai oleh pihak penyidik, jaksa penuntut umum, yang kemudian diamini oleh hakim. Sekarang kan situasi berbalik. Bukti-bukti saintifik, yaitu bukti komunikasi elektronik, dikuasai sepenuhnya oleh siapa? Oleh pihak pemohon. Jadi situasi berbalik. Mereka tidak punya akses untuk melakukan pengujian terhadap barang bukti yang sekarang diajukan oleh tim Peradi. Mereka tidak bisa melakukan uji tandingan terhadap barang-barang yang diyakini oleh tim Peradi sebagai bukti yang tidak terbantahkan tentang peristiwa Cirebon. Kalau ini memang merupakan pembunuhan, siapa pelakunya? Begitu kan ya? Bagi para terpidana, sesungguhnya tidak terlalu penting bicara tentang apakah ini akibat kecelakaan ataukah ini pembunuhan. Yang jelas mereka ingin mengatakan kami tidak tahu menahu, titik. Jadi anggaplah misalnya Ibu Elsa yang mengatakan yang menjadikan ini. Kemudian anggaplah dari data ini ditafsirkan, oh berarti benar loh ada pembunuhan. Bagi saya silakan saja. Tetapi sekarang pertarungannya adalah apa sesungguhnya peran dari 8 orang tersebut. Kalau kita mengacu pada kronologi waktu secara keseluruhan, termasuk dengan memasukkan data yang baru ini, maka menurut saya tetap 8 orang itu tidak punya kontribusi atau peran apapun dalam situasi yang disebut-sebut sebagai pembunuhan terhadap almarhumah Vina dan almarhum Eki. Karena kronologi waktu secara keseluruhan menunjukkan mereka tidak melakukan apapun terkait dengan meninggalnya Vina dan Eki. Ibu Elsa dan kawan-kawan perlu mencari siapa sesungguhnya pelaku pembunuhan itu kalau memang ini dianggap sebagai pembunuhan. Kita sekarang sedang menyaksikan bagaimana dalam pergulatan peristiwa Cirebon ini di dalam organisasi penegakan hukum sedang ada SDM itu. Selamatkan diri masing-masing. Putru Diana sekarang bernarasi itu kan hasil kerja penyidik. Jadi yang ingin belum keluar aja tuh kalimat bahwa di saya ini hanya 30 menit nih saya nggak pernah yang dipojokkan siapa dengan kalimat seperti itu? Jangan salahkan saya. Saya pangkat rendah. Saya keluarga korban. Yang melakukan penyidikan siapa? Ya penyidik. Jadi kalau ada pihak yang harus disalahkan adalah penyidik. Kan mirip jadi. Ada benang merahnya ya. Tambah lagi, kok ada personil-personil Polri yang justru seolah tidak mendapatkan pendampingan hukum dari kantornya sendiri, sehingga mencari pendampingan hukum ke pihak eksternal. Terlepas apakah itu prosedural atau tidak, salah atau benar, itu soal lain. Yang ingin saya katakan, sehingga muncul tafsiran bahwa personil polisi yang berhimpun sekarang di organisasi apa tadi, saya lupa itu. Perhaki. Nah, seolah mereka itu memang dilepas sedemikian rupa, dibangun tembok sedemikian rupa, sehingga lembaga bersih tangannya dari orang-orang ini. Foto yang beredar di Google itu menurut versi Bu Elsa, kekerasannya mungkin tidak dilakukan oleh aparat, tetapi juga oleh antar tahanan di sana. Dalam diskusi saya dengan Bu Titin dan Pak Jogi, plus ada Sakatal di situ, dan juga ternyata diungkap oleh sekian saksi di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu, semua ia sekata bahwa penyiksaan dilakukan oleh personil kepolisian. Polri pun secara tidak langsung mengakui ada praktek-praktek kekerasan, penyiksaan yang dilakukan ketika interogasi, ketika penyusunan BAP, ketika seseorang berada di dalam penguasaan kepolisian. Mudah-mudahan menjelang 20 Oktober akan ada pengumuman terkait 2 hal ini tadi. Tidak ada pidana dan sudah terjadi pelanggaran etik.